Syafdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan ya ikhwah, masuk ke poin ke-18. Al-Imam Abul Qasim Az-Zanjani berkata, "Laqad awdaha Allahul Karim bi lutfihi lana al-amra fil Qur'ani anhad bima amara." Sungguh, laqad sungguh awdaha Allah telah menjelaskan, Al-Karim yang Maha Mulia, bilutfihi dengan kelembutannya, lana kepada kita, al-amr perkara ini, bil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Anhad maka bangkitlah, bima amar untuk melakukan perintahnya. Sini ya, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, ya, segala sesuatu, maka itu sudah cukup. Ya, seorang Muslim dia sudah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Tidakkah mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Quran, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Artinya Al-Quran sudah mencukupi. Al-Quran menyuruh kita untuk menaati Allah dan Rasulnya. Maka orang yang berpegang kepada Al-Quran wajib berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, maka dia akan merujuk juga perkataan para ulama Islam. Maka itu sudah cukup. Kita tidak butuh filsafat, kita tidak butuh. Kita tidak butuh pendapat orang Barat, perkataan Aristoteles, Plato, Archimedes, atau orang-orang yang dianggap ilmuwan. Kita tidak butuh. Dalam agama ini sudah cukup. Nanti kewajiban kita apa? Udah, cukupkan dengan yang Allah perintahkan kita untuk merasa cukup dengannya, itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang merasa tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah pasti tersesat. Bagaimana tidak? Allah telah menjelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Tibyanan likulli syai'."
Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Berarti segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian kita masuk yang ke-19. Wa khalaqa fina sunnatan naqtadi biha. Muhammadun al-mab'utsu 'aunan ila al-bashar. Wa khalaqa fina sunnatan, dan meninggalkan untuk kita sunnah naqtadi biha, yang bisa kita jadikan qudwah. Muhammadun al-mab'utsu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus, aunan ilal bashar, sebagai bantuan untuk manusia. Rasulullah SAW telah menjelaskan Islam secara sempurna, tidak? Iya. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku kepada kalian. Tapi Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya, segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kewajiban kita, saudaraku, ya, untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Poin nomor 20. Wa manna 'alal ma'muri bil aqli alatan biha ya'riful mutla min al-qawli wal 'ibar. Wa manna 'alal ma'muri bil aqli alatan, dan Allah memberikan akal sebagai alat untuk memahami yang diperintahkan. Dengannya dia bisa mengetahui yang dibaca berupa ucapan dan pelajaran. Maksudnya di sini beliau ingin menyebutkan, Pak, bahwa fungsi akal itu apa? Untuk memahami. Akal itu bukan untuk menentang, bukan, tapi untuk apa? Memahami yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zarjani mengatakan dalam syarahnya, min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala hina khalaqa bani Adam litaqlidi wa khassahum bidzalik an laqafa lahum bitarkibil aqli fihim wa faddalahum bil aqli. Di antara hikmah Allah ketika Allah menciptakan anak-anak Adam, ya, dan menjadikan mereka mukallaf, dibebani dengan syariat, itu Allah ciptakan untuk manusia itu akal, dan Allah istimewakan manusia dengan akal. Wabitamyizi ala sa'ir asnafi khalqihi faja'ala al-aqla alatan lahum liyufassiru fiha bainal hasan wal qabih. Maka Allah bedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya dengan akal. Maka dengan akal lah menjadi alat untuk bisa membedakan ini baik mana buruk. Wa yudriku biha haqa'iqal asya' wa mahiyataha. Dengan akal ia bisa tahu tentang hakikat segala sesuatu. Makanya fungsi akal itu tujuannya ini, Pak, untuk bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu fungsi akal. Dan akal ya digunakan untuk memahami ilmu, memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian akal dijadikan segala-galanya, ini yang menjadi sebab tersesatnya manusia. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tentang orang-orang yang mendahulukan apa? Akal di atas apa? Dalil. Ya, dan itu merupakan keyakinan kaum Mu'tazilah. Dengan orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan bahwa akal itu lebih tinggi dari apa katanya? Dalil. Jadi menurut mereka, dan ini juga pendapat Ar-Razi. Ar-Razi ini
seorang pentolan dia Asy'ariyah. Dia mengatakan bahwa setiap dalil yang bertabrakan dengan akal imma ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Sehingga yang menjadi patokan menurut mereka ya akal. Jadi menurut mereka akal itu qat'i, pasti. Kalau dalil itu dhanni katanya. Sehingga menurut mereka ya kewajiban kita adalah bersandar kepada akal, bukan kepada apa? Dalil. Ini jelas kebatilan ya. Kemudian kata beliau di poin nomor 21. Fala taku bid'iyan tazughu 'anil huda wa tuhditsu fal ihdatsu yudni ila saqar. Jangan kamu menjadi bid'iyan, ahli bid'ah. Tazughu 'anil huda, yang menyimpang dari hidayah. Wa tuhditsu, dan kamu membuat perkara. Al ihdatsu yudni ila saqar. Ya, karena kata beliau membuat bid'ah itu bisa menyeret kepada neraka apa? Saqar. Imam Az-Zanjani menjelaskan, al-bid'i man ahdatsa bi ra'yihi qawlan aw fi'lan lam yakun fihi imamun yalzamu qabuluhu wa lam tarid bidzalika ayatun qadiyatun wala sunnatun an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi madiyatun. Ahli bid'ah adalah orang yang membuat dengan pendapatnya suatu pendapat atau perbuatan yang sama sekali tidak punya ulama yang mendahulunya, dan tidak pula ada ayat ataupun hadis dari Rasulullah SAW, tidak pula pemahaman para sahabat. Faman ta'allaqa biman hadis sabiluhu, siapa yang punya sifat seperti ini, faqad ba'a bi ghadabin min rabbih, ini orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ahli bid'ah itu siapa? Orang yang lebih mengedepankan apa? Akalnya, berpendapat dalam agama ya hanya sebatas dengan pikirannya, tidak ada sama sekali dalilnya dari Al-Quran, tidak pula dari Sunnah Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat Rasulullah SAW, murni hanya sebatas dari pendapatnya saja sudah. Maka kata beliau, jangan kamu menjadi orang seperti itu, ahli bid'ah itu, ya, yang suka berbuat bid'ah. Karena mengada-ngada kebid'ahan dalam agama itu seburuk-buruk perkara. Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu kata Rasulullah muhdatsatuha. Apa itu muhdatsat? Yaitu yang diada-adakan. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ikhwan Islam, saudaraku seiman. Karena itu ya, hati-hati. Jangan sampai kita ya berbicara dalam masalah agama hanya sebatas dengan pendapat akal saja. Tapi harus jelas dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata lagi di poin nomor 22, wala tajlisan indal mujadili sa'atan fa'anhu Rasulullah SAW min qablu qad zajar. Dan jangan kamu duduk di sisi orang yang suka berdebat walaupun sesaat, ya. Karena Rasulullah SAW sebelumnya telah melarang kita seperti itu. Ya, berdebat adalah perkara yang tercela dan dicela oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama tentunya ya memberikan perincian, Pak, bahwa berdebat itu ada dua macam. Ada perdebatan atau berdebat dalam rangka membela kebenaran.
Dan orang yang berdebatnya memang memenuhi syarat, ilmunya mumpuni, maka ini boleh, tidak apa-apa. Yang kedua, berdebat untuk membela kebatilan, maka semua ulama sepakat ini haram hukumnya. Atau berdebat, tapi orang yang berdebat bukan orang yang punya keilmuan, yang mumpuni, sehingga akibatnya yang ada adalah perdebatan atau disebut dengan debat kusir, debat hanya kuat-kuatan ngeyel gitu. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena Rasulullah SAW ya, memberikan pahala besar bagi mereka yang meninggalkan perdebatan. Dalam hadis dari Abu Daud, Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa ikan muhiqqan. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk meninggalkan perdebatan. Karena perdebatan itu sama sekali tidak menunjukkan orang yang kalah itu sesat, belum tentu. Kalau ada orang yang kalah dalam berdebat, yang kalah bukan berarti dia salah, tidak. Orang yang kalah berdebat bisa jadi karena kurang keilmuan untuk menegakkan kebenaran. Bisa saja seorang ahlu sunnah ketika debat sama ahli bid'ah kalah ahlu sunnah, bisa mungkin. Kenapa? Karena ternyata si ahlu sunnah ini kurang mampu untuk menegakkan kebenaran dan kurang mampu untuk membantah syubhat, sehingga akhirnya kalah dalam perdebatan. Apakah berarti kemudian ahlu sunnah jadi dianggap salah? Tidak. Karena kita tidak boleh menuntut ilmu dari perdebatan, itu nggak boleh. Oleh karena itu Imam Malik ketika datang kepada Imam Malik orang yang ingin berdebat, kata Imam Malik kalau aku kalah gimana? Kamu harus ikut aku. Kalau kamu kalah, ya aku ikut kamu. Kalau datang yang ketiga dan kita berdua kalah, ya kita ikut yang ketiga. Subhanallah, betapa cepatnya agama kita berpindah-pindah kalau begitu. Makanya orang yang senang berdebat tuh agamanya itu berpindah-pindah, nggak kokoh. Karena itu, beliau mengingatkan di sini, kamu jangan duduk di sisi orang yang suka berdebat, walaupun sesaat. Karena itu telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian poin 23. Wa man radda akhbaran nabiyyi muqaddiman li khatirihi dzaka mru'un ma lahu basar. Siapa yang menolak hadis Nabi karena lebih mendahulukan pendapatnya, akalnya, maka itu orang yang gak punya akal, gak bisa melihat. Kembali beliau mengingatkan haramnya menolak hadis hanya karena bertabrakan dengan akal, tidak boleh. Kalau ada dalil bertabrakan dengan akal, yang harus kita salahkan dalilnya apa akalnya? Akalnya. Kalau hadisnya udah jelas sahih, makanya kata Ibnu Taimiyah, dalil yang sahih tidak mungkin bertabrakan dengan hadis dengan akal yang sehat. Kalau ada yang bertabrakan, ima dalilnya yang tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Kalau dalilnya sahih, berarti akalnya yang nggak sehat. Saudaraku seiman, makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku yang agung,
Judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Dar'u artinya menolak pertentangan antara akal dan dalil. Maka beliau mencocokkan di situ semua dalil yang dianggap bertabrakan dengan akal, dan beliau mengatakan itu tidak bertabrakan dengan akal sama sekali. Karena memang betul akal yang sehat dan pemahaman yang tajam dia akan sesuai dengan dalil dan sejalan dengan dalil. Islam super koseinan. Poin 24. Wala tasma'an da'iyal kalami fa innahu aduun li hadzal dini an hamlihi hasar. Wa ashabuhu qad abda'u. Poin 25. Wa ashabuhu qad abda'u wa tanatta'u wa jazu hududal haqqi bil ifki wal ashar. Wala tasma'an, dan jangan kamu dengarkan da'il kalam, da'i kepada ilmu kalam, karena sesungguhnya ia musuh untuk agama ini. An hamli hasad, di mana ia merasa capek berat untuk membawa agama ini. Maksudnya mereka tidak mampu Pak untuk menghafal Al-Quran, tidak mampu untuk menghafal hadis, tidak mampu memahami keduanya, akhirnya mengandalkan apa? Akal. Ya. Apa itu ilmu kalam ya? Ilmu kalam adalah sebuah ilmu yang muncul karena tadinya untuk membantah ilmu filsafat. Ketika kitab-kitab filsafat diterjemahkan ke bahasa Arab, bangkitlah ya sebagian ulama untuk membantah ilmu filsafat, tapi membantahnya dengan akal-akalan lagi. Muncullah ilmu kalam, dan ilmu kalam pun ya isinya hanya sebatas dengan akal-akal semua, sehingga akhirnya kesesatannya hampir tidak ada bedanya dengan ilmu filsafat, saudaraku sekalian. Ya, mereka berbicara tentang sifat Allah hanya dengan akal. Mereka berbicara tentang apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan akal. Akhirnya mereka menolak sifat, menolak apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena katanya nggak masuk di akal. Itu ilmu kalam. Ya. Dan hampir semua disiplin ilmu kemasukan ilmu kalam. Ilmu hadis kemasukan ilmu kalam. Ilmu usul fikih kemasukan ilmu kalam. Ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Maka beliau mengatakan, kamu jangan dengarkan para da'i yang menyeru kepada ilmu kalam, karena sesungguhnya hakikatnya dia musuh untuk agama ini. Imam Syafi'i rahimahullah keras dalam masalah ini. Ya, beliau mengatakan hukmi di ahli kalam, hukuman saya buat para orang-orang yang mempelajari ilmu kalam adalah dengan cara diarak dan dipukuli dengan pelepah kurma sambil dikatakan ini hukuman buat orang yang mempelajari ilmu kalam. Beliau juga mengatakan la an yuqtal mar'u bi kulli dhanbin siwa syirk, lebih baik lebih ringan seseorang itu ya melakukan dosa-dosa selain syirik daripada ia mempelajari ilmu kalam. Keras Imam Syafi'i dalam hal ini. Para ulama juga mencela ilmu kalam. Tapi qadarullah ya malah dipelajari. Ya, banyak mahasiswa di universitas Islam tuh belajar ilmu mantik, ilmu filsafat. Bahkan ada fakultas khusus, fakultas filsafat. Dan banyak akibat belajar filsafat jadi ragu kepada Allah. Ragu mereka. Kenapa? Tadi karena berbicara tentang Allah hanya dengan apa? Dengan akal semata. Kata beliau, aduun li hadzal dini an hamli hasan. Mereka itu musuh untuk agama ini, dan mereka tidak mampu untuk membawa agama ini. Artinya tidak mampu untuk
yang menghafal Al-Quran dan hadis. Umar bin Khattab berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'ud-din." Jauhi oleh kalian orang-orang yang mengedepankan akal. Mereka itu musuh-musuh agama. Fa'ayatkumus sunnah an yahfazuha fa'amalu uqulahum. Mereka lemah untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menggunakan akal-akal mereka. Gak mampu mencari hadis, gak mampu. Memang Allah butakan itu mereka untuk memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa ashabu qad abda'u wa tanatta'u. Dan ashabu itu para ahli kalam, qad abda'u, mereka telah berbuat bid'ah, wa tanatta'u, dan telah berlebih-lebihan, wa jazu hududal haqqi, bahkan melewati batasan-batasan kebenaran, bil ifki wal asyar, dengan cara berbohong, ya, dan berbuat asyar, dosa. Itu maksudnya yaitu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Karena orang-orang ahli kalam, Pak, ketika berbicara dengan akal-akal mereka mengatakan inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya secara dusta. Ya. Ketika mereka membaca ayat-ayat tentang sifat, apa kata mereka? Contoh misalnya Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Ya. Itu ayat itu artinya bukan tangan. Karena dalam bahasa Arab yad itu artinya banyak. Ya. Yad artinya nikmat. Yad juga mempunyai arti apa? Kekuasaan. Akhirnya mereka mengatakan apa? Allah tidak punya tangan. Yang dimaksud ayat itu adalah nikmat atau kekuasaan. Padahal redaksi ayat itu sudah menolak takwil-takwil mereka. Karena bentuknya mutsanna, dua. Justru kedua tangan Allah terbuka. Bayangkan kalau ditafsirkan dengan nikmat, maka artinya apa? Justru dua nikmat Allah terbuka. Nikmat Allah banyak, bukan hanya dua. Atau kekuasaan, justru dua kekuasaan Allah terbuka. Ya, makanya jadi rusak. Maka redaksinya yang menunjukkan bahwa makna ayat itu adalah apa? Tangan. Tapi mereka mengatakan apa? Tak mungkin Allah punya tangan. Tak masuk di akal. Sebab kalau Allah punya tangan, berarti Allah tersusun dari anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Akhirnya mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seperti mereka memikirkan Allah itu seperti manusia. Manusia kan terdiri dari tangan, kaki, anggota-anggota tubuh yang saling apa? Membutuhkan. Mereka kira Allah itu sama dengan makhluk. Makanya pentingnya ya, kullu mu'attilin mumatsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah akibat daripada menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk-makhluknya. Iya. Ini akal Islam, saudaraku sekalian. Maka dari itu kata beliau di sini, ya, para ahli kalam itu telah berbuat bid'ah, betul. Karena mereka menolak banyak sifat Allah, bahkan kemudian membuat kaidah-kaidah yang rusak. Mereka bikin mukadimah yang gak beres, yang tujuannya akhirnya apa? Menolak banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita lanjutkan poin ke-26. Wa khudh wasfahum an sahibi syar'i innahu syadidun alaihim lilladhi minhum khabar. Wa khudh, dan ambillah
Wasfahum, sifat mereka. An sahibi syar'i, dari pemilik syariat. Innahu syadidun alaihim, sesungguhnya beliau keras atas mereka. Lilladzi minhum khabar, untuk ya orang yang di antara mereka telah dikabarkan. Maksudnya apa? Rasulullah SAW sangat keras ya, terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Makanya itu Taimiyah mengatakan apa? Bid'ah itu lebih buruk daripada apa? Maksiat, berdasarkan sunnah dan ijma. Adapun sunnah, Nabi SAW lebih keras terhadap ahli bid'ah dibandingkan kepada ahli maksiat. Contoh, Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang kaum Khawarij bagaimana? Apa kata Rasulullah tentang Khawarij? Kilabun nar, mereka adalah anjingnya api neraka. Keras, Masya. Apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Syarru qatla tahta adimis sana, seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit itu orang Khawarij. Wa khairu qatilin qataluh, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai demikian Rasulullah mengabarkan, saudara sekalian. Iya. Apa kata Rasulullah tentang kaum Qadariyah? Siapa kaum Qadariyah? Kaum Qadariyah? Iya, kelompok yang menolak adanya apa? Apa kata Rasulullah tentang orang Qadariyah? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa Rasulullah menyamakan orang Qadariyah dengan Majusi? Ada yang tahu apa persamaan antara Qadariyah dengan Majusi? Ada yang tahu? Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan cahaya, dan yang menciptakan keburukan kegelapan. Jadi mereka menisbatkan yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu kepada makhluk. Orang Qadariyah mengatakan yang melakukan kebaikan dan keburukan manusia secara murni, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka pun Qadariyah meyakini bahwa yang melakukan kebaikan dan keburukan itu makhluk. Ini persamaan antara apa? Qadariyah dengan apa? Majusi. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Qadariyah itu majusi umat Islam. Ya. Lihat Rasulullah keras kepada ahli bid'ah. Tapi kepada ahli maksiat Rasulullah tidak sekeras terhadap ahli bid'ah. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW yang suka duduk di majelis Rasulullah. Bahkan beliau suka mencandai Rasulullah sampai Rasulullah tertawa. Tapi orang ini suka mabuk-mabukan. Saking seringnya mabuk-mabukan, sering dicambuk oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau, ya, sahabat ini dicambuk karena ketahuan dia mabuk. Lalu ada sahabat yang melaknatnya. Semoga Allah melaknatkan. Apa kata Rasulullah? La tal'an, jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia masih mencintai Allah dan Rasul. Masya Allah. Ternyata kepada pelaku maksiat Rasulullah tidak sekeras kepada pelaku apa? Bid'ah. Maka dari itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Fa inna sahibal maksiyah yutabu minha. Pelaku maksiat masih bisa diharapkan taubatnya. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat dia ngakui itu maksiat. Orang yang berzina, kalau antum tanya kepada pezina, kamu tahu nggak berzina? Iya, haram.
dia mengaku itu haram. Tapi orang yang berbuat bid'ah menganggap perbuatannya baik. Selama dia menganggap perbuatannya baik, gak mungkin taubat. Gak mungkin. Gak mungkin antum katakan. Coba antum tanya kepada bid'ah, tahu gak perbuatan kamu tuh buruk, enak aja. Ini baik ini. Kamu bilang ini buruk, marah. Tapi kalau pelaku maksiat antum tegur, itu maksiat. Dia masih mengakui ya itu maksiat. Makanya pelaku maksiat dekat kepada taubat karena dia mengakui bahwa perbuatannya apa? Buruk. Sedangkan pelaku bid'ah susah taubatnya. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna Allah hajjaba taubat an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atin. Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan apa? Kebid'ahan. Ya, khotbah Islam saudara Qusayma. Kemudian dia berkata di poin nomor 27, waqad addahum sab'ina sinfan nabiyyuna wa sinfaini kullun muhdithun za'ighun za'ir. Dan Nabi telah menyebutkan ada 72 firqah, semuanya tersesat. Yang Rasulullah mengatakan sataqarifu ummati ala salatin wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Maka kewajiban kita Pak mencari yang satu ini, ya, dengan penuh kesungguhan. Kenapa Pak? Saya mau tanya sama antum. Kenapa Allah menghendaki umat Islam berpecah belah? Kenapa enggak Allah jadikan bersatu padu aja? Apa sih Pak hikmahnya adanya perpecahan itu Pak? Ketahuilah, semua perbuatan Allah pasti mengandung hikmah. Ada seseorang, dia orang inilah, maksudnya intelek, dia minta ketemuan sama anak diundang makan malam sama dia, hanya untuk bertanya kepada anak, Ustaz, saya itu sebetulnya senang dengan kajian sunnah ini, tapi yang belum masuk ke akal saya, kenapa umat Islam ini bisa terpecah belah, Ustaz? Kenapa? Ya. Ini yang membuat saya ragu, Ustaz. Saya bilang Pak, perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah. Allah menghendaki adanya perpecahan. Kenapa? Karena dalam perpecahan itu ada hikmah yang Allah inginkan. Apa hikmahnya? Kata dia, hikmah yang pertama, dengan adanya perpecahan, perselisihan, akan terpilah antara orang yang mengikuti wahyu dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dengan adanya perpecahan Pak, akan terlihat itu Pak. Yang satu ngikutin wahyu, yang satu ngikutin hawa nafsu. Dengan adanya perpecahan Pak, akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak sungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran. Memang perpecahan itu ujian, Pak. Ujian. Dan sifat Allah adalah selalu ingin menguji hamba-hambanya. Untuk apa Allah menguji? Menyaring. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin.
Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya apa? Dusta. Pokoknya dengan ujian itu Allah ingin memilah dan memilih. Demikian pula perpecahan. Perpecahan itu ujian. Dengan adanya perpecahan, Allah ingin memilah dan memilih siapa hamba-hambanya yang betul-betul mengikuti wahyu dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Siapa dari hamba-hambanya yang sungguh-sungguh dia mencari kebenaran dengan hamba-hambanya yang tidak ada kesungguhan mencari kebenaran. Tapilah. Ya. Jadi adanya perpecahan itu hikmah ilahiyah yang Allah inginkan. Nah, sekarang kita sikapnya gimana nih Pak menghadapi apa? Perpecahan. Ya, tentu menghadapi perpecahan Rasulullah sudah membimbing kepada kita. Rasulullah fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya orang yang hidup di antara di antara kalian nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Maka saat itu hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigit ya dengan gigi geraham dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, kata Rasulullah. Karena setiap bid'ah itu sesat. Nah Pak, Rasulullah sudah memberikan solusinya. Oke. Akan tampak Pak, siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang mengikuti hawa nafsu. Sekarang kita lihat ketika terjadi perpecahan di zaman sekarang Pak, kita lihat ada orang yang memang Masya Allah, Alhamdulillah mengikuti petuah Rasul, mengikuti apa? Sunnah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Alhamdulillah, selamat itu Pak. Ada lagi enggak, kalau mengikuti petuahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Udahlah, kita gak usah berpecah belah, bersatu aja. Ya, gak usah ngomong tauhid, gak usah ngomong syirik, gak usah ngomong sunnah, gak usah ngomong bid'ah. Itu memecah belah. Sampai mereka bikin kaidah. Ya. Bid'ah yang mempersatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Benar Pak, dia ngomong gitu. Lebih baik bid'ah yang mempersatukan daripada sunnah yang memperbelah. La ilaha illallah. Ini sama saja menuduh sunnah itu pemecah belah. Waduh Pak, berat ini Pak. Kalau sudah bikin kaidah kayak gini Pak. Iya. Udah selesai. Udah. Ya, apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan ayat ikhwah, saudaraku seiman. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Iya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sebab kenapa umat Islam bisa berpecah belah. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Bagaimana umat Islam ini akan berpecah belah, kata Umar. Sementara kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya juga satu. Kok bisa pecah gitu? Apa kata Ibnu Abbas? Dengarkan jawaban beliau yang luar biasa. Ya Amirul Mukminin, innal Qur'an nazala alaina
Faqara'nahu wa fahimna. Wahai Amirul Mukminin, Al-Quran itu turun kepada kita para sahabat, dan kita sudah membaca dan memahaminya dengan benar. Wa sayakunu likulli qaumin fihi ra'yun, dan nanti setiap orang akan memahami Quran dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang memahami Quran dengan pendapatnya sendiri, pasti pecah, pasti berselisih. Subhanallah, jawaban yang luar biasa. Ya, ternyata sebab perpecahan itu apa? Karena masing-masing memahami Quran hadis sesuai dengan apa? Pemahaman sendiri-sendiri, nggak mau merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya akhul Islam, saudara seiman, ya, ketika kita melihat umat Islam di zaman ini berpecah belah, yang harus kita pahami betul tadi. Yang pertama, ini ujian. Ini apa? Ujian. Dan Rasulullah sudah memberikan solusi perpecahan itu apa? Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan jauhi bid'ah. Itu dua solusi dari Rasulullah SAW. Iya. Kalau kita disuruh menjauhi bid'ah di zaman perpecahan, mau tidak mau kita harus membahas bid'ah. Iya tidak? Iya. Bagaimana kita akan meninggalkan bid'ah sementara kita tidak paham bid'ah? Berarti harus kita bahas. Dan bid'ah yang paling berat itu bid'ah dalam masalah akidah, Pak. Bid'ah dalam masalah apa? Akidah dan keyakinan. Makanya perpecahan 72 golongan itu, 73 golongan itu dalam masalah apa? Akidah. Bukan masalah fikih, bukan. Perpecahan 73 golongan itu dalam masalah akidah, keyakinan. Makanya tersesatnya akidah seseorang itu, Pak, sangat berbahaya sekali. Iya. Kemudian beliau mulai menyebutkan ya satu persatu kelompok-kelompok sesat. Karena ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah menjadi 73 apa? Golongan. Nah, firqah sesat itu, Pak, pentolannya ada 5 atau 6. Ya. Dan beliau akan menyebutkan poin 28. Fadzurrat bimansubun ila syirki adilun anil haqqi dhubuhtin ala Allahi wan nudhur. Fadzurrat, maksudnya kaum Rafidah. Siapa Rafidah? Syiah. Kaum apa? Syiah. Mereka dinisbatkan kepada syirik dan berpaling dari kebenaran dan suka berbohong atas nama Allah. Memang betul yang beliau katakan itu. Orang-orang Syiah Rafidah, ya, mereka ini memang pintu kesyirikan, yang mengagungkan kuburan mereka. Bahkan mereka keyakinan yang kalau antum baca kitab-kitab tentang Syiah, Pak, akan antum dapatkan mereka memang musyrikun. Mereka menyifati Ali bin Abi Thalib dengan sifat-sifat Allah, menyifati Hasan dan Husain dengan sifat-sifat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Taimiyah, fadhaharat bid'atut tasyayyu allati hiya miftahu babi syirk. Muncul bid'ah Syiah, di mana bid'ah Syiah ini pintu menuju kesyirikan. Menuju apa? Kesyirikan. Tsumma lamma tamakkanat az-zanadiqah amaru bi bina'il masyahid wa ta'tilil masajid. Ketika Syiah telah kuat, mereka membangun kuburan-kuburan untuk diagungkan. Iya. Demikian akal Islam saudara seiman. Ini Syiah, dan Syiah juga berfirqah.
firqah Syiah yang paling sesat, bahkan dikafirkan oleh para ulama, yaitu Syiah Rafidhah, ya, yang disebut dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, karena mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kita ini katanya sudah diubah-ubah oleh para sahabat, ya. Jadi Al-Quran yang ada sekarang sudah tidak otentik lagi, kata mereka. Mana Al-Quran yang otentik? Kata mereka, imam kami yang tahu. Maka mereka perlu untuk mengatakan bahwa imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Makanya orang Rafidhah, Pak, menjadikan ucapan imam mereka itu sama dengan ucapan Rasulullah SAW. Ya, itu tidak aneh. Keyakinan mereka sangat sesat sekali, kaum Syiah itu. Bahkan dalam kitab-kitab mereka disebutkan bahwa ahlu sunnah itu halal darahnya, Pak. Ya, ini mengerikan sekali. Ini firqah yang pertama. Firqah siapa? Syiah. Ya. Ini firqah yang paling sesat. Firqah yang paling apa? Sesat. Kemudian yang kedua 29, wa aqdi sahihun fil khawariji annahum kilabun ta'awa fi dhalalin wa fi su'ur. Dan keyakinanku benar tentang kaum khawarij, bahwasanya mereka itu anjingnya api neraka yang menggonggong dalam kesesatan dan dalam neraka. Wa yuriduhum ma ahdathu min maqalihim ladha dzata lahbin la tubaqi wa la tadha, yang membuat mereka masuk ke dalam neraka jahanam akibat keyakinan yang mereka ada-adakan. Siapa Khawarij? Khawarij adalah suatu firqah yang berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar itu apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Ini Khawarij. Orang yang berzina, kata orang Khawarij apa? Kafir. Orang yang berdusta, walaupun sekali, kafir. Halal darah. Orang yang minum arak, kafir. Orang yang makan riba, kafir. Apa hujah mereka, Pak? Apa dalilnya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar? Ya. Alasan mereka sebetulnya, Pak, karena mereka punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Apabila hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Dan mereka berusaha nyari-nyari dalil, ketemu hadis. Rasulullah mengatakan, ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina disebut mukmin. Kalau dia tidak disebut mukmin, berarti kafir, katanya. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri disebut mukmin. Berarti hadis ini menunjukkan pezina, pencuri, dan pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Ini rupanya dalil yang mereka jadikan pegangan. Padahal hadis itu, Pak, sama sekali tidak mendukung pendapat mereka. Karena dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis Abu Dzar, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Tuh, lihat. Kata Nabi, walaupun dia berzina dan mencuri. Berarti hadis ini menunjukkan orang yang berzina dan mencuri tetap muslim tidak, Pak? Tetap dapat janji masuk surga enggak? Iya. Lalu apa makna hadis tadi? Tidaklah orang yang berzina saat berzina dalam disebut mukmin. Maksudnya, kata Ahlus Sunnah, mukmin yang sempurna. Dia tidak disebut mukmin yang
sempurna, tapi mukmin yang fasik. Makanya Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan Rasul sudah mengabarkan, Pak, awal munculnya kaum Khawarij itu kapan? Kata satamruku mariqatun al-hini furqatin minal muslimin. Akan muncul sebuah kelompok saat kaum muslimin berperang. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tidak sampai ke kerongkongan mereka. Ternyata benar yang Rasul kabarkan. Mereka muncul saat terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, yang disebut dengan perang apa? Perang Siffin. Nah, ketika terjadi perang antara pasukan Ali dan Muawiyah, kan banyak tuh yang meninggal dunia, Pak, mati di medan perang. Maka Ali dan Muawiyah sepakat untuk berdamai saja, sudah kita berdamai. Maka Ali mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As. Orang Khawarij apa katanya? Kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia? Gak benar nih. Hukum kan milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Berarti Ali tidak berhukum hukum Allah. Muawiyah tidak berhukum hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Akhirnya apa? Ali kafir, Muawiyah kafir. Dan para pengikutnya kafir semuanya. Akhirnya mereka memisahkan diri, Pak. Berkumpullah mereka di sebuah tempat namanya Harura. Namanya apa? Harura. Makanya mereka kemudian disebut dengan Haruriyun, Haruriyah. Iya. Tadinya mereka tidak berbuat keonaran. Lama-lama akhirnya mereka mulai berbuat keonaran. Membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat dan budaknya. Mulai mereka membunuh orang. Akhirnya sampailah kepada Ali bin Abi Thalib saat itu sebagai khalifah. Lalu Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dengan para sahabat. Semua sepakat bahwa mereka lah kaum Khawarij yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian Ali dan para sahabat pun sepakat untuk memerangi mereka, karena Rasulullah menyebutkan pahala yang besar bagi yang memeranginya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ya Amirul Mukminin, biarkan aku menasihati mereka dulu sebelum diperangi. Kata Ali, jangan, nanti kamu dibunuh. Tenang. Mereka kenal aku anak paman Rasulullah. Ya sudah, akhirnya Ali pun mengizinkan Ibnu Abbas. Pergilah Ibnu Abbas dengan memakai baju yang bagus. Karena Ibnu Abbas tahu orang Khawarij paling gak suka melihat orang yang pakai baju bagus juga. Datang orang Khawarij, Ibnu Abbas ke Harura. Atau kata Ibnu Abbas, aku melihat tangan mereka kapalan, wajah mereka sayu, jidat mereka hitam, saking bersungguh-sungguhnya apa? Ibadah. Rupanya mereka orang Khawarij itu, Pak, tiap hari puasa, tiap malam sholat semalam suntuk, gak pernah tidur, ibadah kerjaannya. Benar kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, ya. Kata Rasulullah tentang orang Khawarij itu, tahqiruna sholatakum bisolatihi wa siyamakum bisiyamihi wa qira'atakum bi qira'atihi. Kalian akan menganggap remeh itu sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian remeh, ringan dibandingkan puasa mereka. Bacaan Quran kalian remeh dibandingkan bacaan Quran mereka.
Orang Khawarij khatam Quran tiap hari, Pak. Hebat, al-ibadah. Ya. Tapi gara-gara akidah mereka yang menyesatkan, Rasulullah mengatakan apa? Yang merukuna minal Islam. Mereka melesat dari Islam. Sebagaimana panah yang melesat dari apa? Buruannya, saking cepatnya itu. Subhanallah. Iya. Apa kata Ibnu Abbas? Assalamualaikum. Nggak dijawab. Karena mereka meyakini Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah. Selamat datang anak paman Rasulullah. Majita bih. Ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas? Jitukum min indi ashabi Rasulillah SAW. Wa alaihim unzilul Quran wa hum a'lamun nasib. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Al-Quran turun kepada mereka dan mereka yang paling paham tentang Al-Quran dari kalian. Wa ma ra'aitu ahadan minkum man yusahib Rasulullah. Dan aku tidak melihat seorang pun dari kalian yang pernah menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas sudah berhujjah, ya. Beliau mengatakan Al-Quran turun kepada para sahabat dan mereka yang paling apa? Paham tentang Al-Quran. Famadza tanqumuna min ibni ammi Rasulillah? Kenapa sih kalian berpisah, tidak mau apa? Kenapa kalian melepaskan baiat kalian dari anak paman Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib? Ya, aku ingin tahu apa alasan kalian, kata Ibnu Abbas. Wah, ribut Pak orang Khawarij itu, Pak. Sebagian mengatakan jangan jidal orang apa dia orang Quraisy. Sedangkan Allah berfirman balhum qaumun khasimun. Orang Quraisy itu senang debat. Padahal itu ayat tentang kaum musyrikin, ya. Sebagian orang mengatakan tidak, kita akan debat dengan dia. Akhirnya yang mengatakan debat berkata, ada 3 perkara yang menyebabkan kami melepaskan baiat kami dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas, boleh aku tahu apa 3 itu? Yang pertama, ya, dia menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum milik Allah. Kata Ibnu Abbas, ini satu. Yang kedua apa? Yang kedua, ya, dia memerangi Aisyah tapi tidak menawan Aisyah. 2. Oke. Apalagi kata Ibnu Abbas, ketika perdamaian dengan apa? Muawiyah, Ali menghilangkan nama khalifahnya. Dia bukan khalifatul mukminin. Kalau dia bukan khalifatul mukminin, berarti dia khalifatul kafirin. Ini yang ketiga. Ada lagi? Udah, itu aja kata mereka. Baik, kalau saya bisa jawab gimana? Silakan. Adapun yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia, kepada Abu Musa. Bukankah dalam Al-Quran kalian sudah hafal Al-Quran? Allah ketika menyebutkan tentang perselisihan suami istri, Allah menyuruh mereka supaya mendatangkan hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak apa? Istri. Allah berfirman, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Di situ Allah menyerahkan hukum kepada manusia untuk mendamaikan dua suami istri. Saya mau tanya kalian, mana yang lebih berhak
Menyerahkan hukum kepada manusia untuk mendamaikan suami istri, atau untuk supaya darah kaum muslimin terjaga? Diam orang Khawarij, nggak usah jawab. Kharajtu min hadza. Gimana? Saya sudah bisa jawab ini? Oke. Ya. Adapun perkataan kalian, Ali mencoret namanya sebagai Khalifatul Mukmin, aku akan sampaikan kepada kalian. Dahulu Rasulullah ketika mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin dalam perjanjian perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis Muhammad Rasulullah. Apa kata orang musyrikin? Kalau engkau Rasulullah, pasti kami beriman kepada engkau. Coret. Kata Rasulullah apa? Hai Ali, coret. Tulis Muhammad bin Abdullah. Apakah berarti beliau bukan Rasulullah lagi? Gimana? Diam orang Khawarij. Adapun perkataan kalian, Ali tidak menawan Aisyah, apakah kalian ridho ibu kalian ditawan? Jika kalian mengatakan ridho, kalian kafir. Wah, akhirnya Pak, setengahnya rujuk. Dari 12.000 orang, 6.000 orang rujuk. 6.000 lagi gak mau, tetap ngeyel. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Hancur kaum pasukan Khawarij, Pak. Beberapa orang yang masih tersisa kemudian berencana untuk membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. Muawiyah dan Amr bin Al-As selamat, adapun Ali terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Orang Khawarij. Tepat di bulan Ramadan pada waktu itu. Dan mereka menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib itu sebuah ibadah agung, Pak. Alhamdulillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini sejarah ringkas tentang siapa? Khawarij. Dan dalam riwayat Abu Daud Rasulullah mengatakan bahwa Khawarij akan terus muncul. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun qutib. Setiap kali muncul di satu generasi akan ditebas. Muncul lagi, kata Ibnu Umar, Rasulullah menyebutkan itu sampai 20 kali. Setiap muncul, tebas lagi. Muncul, tebas lagi. Di zaman sekarang pemikiran Khawarij banyak, Pak. Banyak. Ya. Orang-orang yang rata-rata para pemuda yang lagi semangat-semangatnya tuh, Pak. Mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah, kafir, halal darahnya. Ya, Allah musta'an. Sekira cukup dulu Pak ya cerita Khawarijnya. Insya Allah nanti kita akan jelaskan firqah yang lainnya ya pada pertemuan yang akan datang, yaitu besok bismillah. Mudah-mudahan selesai ini buku. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.